Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengambil ibroh pelajaran daripada kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam itu diceritakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 29. Mungkin kita sedikit mengenal ya kisah dua anak Adam itu. Siapa? Ya, Qabil dan Habil gitu. Hanya yang akan kita telusuri itu kan kejadian apa yang dilakukan oleh Habil dan Qabil itu kan di zaman siapa? Zaman Nabi Adam kan? Sementara kisah ini diceritakan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir gitu. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi disuruh oleh Allah menceritakan kisah Habil dan Qabil? Teta. Jadi sekali lagi, bisa jadi kita mengenal kisah Qabil dan Habil secara sepintas. Namun apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk menceritakan kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita lihat di ayatnya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakanlah oleh engkau Nabi Muhammad kepada mereka, saha mereka teh gitu. Islam enggak. Mereka di sini adalah orang Yahudi. Jadi Muhammad itu disuruh oleh Allah menceritakan kisah dua anak Nabi Adam kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Bil haq, dengan sebenarnya. Ini merupakan sindiran buat orang Yahudi. Dari segi apa? Karena mereka itu suka merubah-rubah isi kitab mereka. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu menyuruh Nabi untuk menceritakan bil haq. Awas jangan ditambah. Seperti halnya mereka gitu. Apa kisahnya? Id qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Fataqubila min ahadihima, kemudian diterima dari salah satunya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Jadi kurban Habil mah diterima, sementara kurban Qabil ditolak. Maka sebab inilah siapa? Qabil, yaitu berkata, qala la aqtulannak, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Jadi Qabil itu ingin membunuh siapa? Habil. Karena penyebabnya kurban Habil diterima. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit hasud. Jadi hasud mah alasan nanti tepuguh. Kumaha maksudna tepuguh teh?
Ari kurban yang dilakukan oleh Habil itu diterimanya oleh siapa? Oleh Allah. Tapi nah Kabil bet hoyong ngabunuh Kabil. Apa diterima na usaha? Ku Allah. Tasami gitu tanu anu hasud teh kitu. Nu hasud teh kan sebetulnya kenikmatan yang kita miliki itu dari siapa? Dari Allah. Ujug-ujug gue jalmi anu hasud dah gitu jadi nu hasud mah teu puguh naonna teh alasanna teh itunya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dihasudi adalah orang yang diberinya, begitu. Dia Habil berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebelum Qabil itu mau membunuh, Habil itu menyampaikan sesuatu kepada Qabil itu. Apa? La in basata ilayya yadaka litatulani. Sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kenapa dia diam itu? Dia mengatakan ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah orang yang tidak takut. Sementara orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menjauhi kemaksiatan didinya. Demikian pula Habil mengatakan, ini uridu antabu'a bi ismi wa ismik. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya dengan membawa dosa karena membunuhku dan dosamu sebelum itu. Maksudnya apa? Jadi Habil itu memberitahu kepada Qabil, hei, kamu itu kurbannya sudah tidak diterima. Itu merupakan salah satu dosa. Dan oleh karena itu jangan sampai dosa itu menyebabkan dosa selanjutnya, yaitu dosa membunuh. Jadi dalam kasus ini Qabil itu dosanya seberapa? Dua. Satu, kurbannya tidak diterima. Dua, membunuh. Begitu. Malahan nanti ada hadis yang menjelaskan. Jadi secara tidak langsung Habil itu memberitahu, kalau kamu membunuh saya, berarti kamu itu adalah orang yang memberikan contoh yang pertama pembunuhan. Maka setiap yang terjadi pembunuhan saat ini, maka itu sampai dosanya kepada siapa? Rugi. Ya, Kak Qabil. Karena dia yang pertama memberikan contoh. Jadi Habil itu berusaha merayu, sudah kalau misalkan kamu sudah tidak diterima, ya sudah saja. Jangan sampai menjadikan penyebab untuk membunuh aku. Yang mana itu menjadi dosa untuk kamu. Demikian pula nanti menjadi contoh-contoh yang lain gitu. Supaya menjadi gambaran buat yang lain untuk ditiru. Fatakuna min ashabin nar. Sehingga engkau akan menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'uz dzalimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam keterangan tidak langsung begitu saja bahwa Habil dan Qabil itu berkurban, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Yaitu sesungguhnya Allah taala mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan putri-putrinya dengan anak laki-lakinya karena darurat keadaannya. Maka Nabi Adam alaihissalam setiap memiliki anak senantiasa kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maka dia menikahkan anak perempuan ini dengan anak laki-laki yang lahir kemudian. Qabil laki-laki, si kembarna teh perempuan. Ngan Qabil mah itu saudarana teh gelis gitu. Sementara Habil
Sama, lahirnya juga berdua begitu dengan perempuan. Hanya saudara Habil tidak cantik. Nah, Nabi Adam itu disuruh untuk menikahkan, disilangkan, gitu. Maka Habil ditikahkan dengan saudari Qabil, dan Qabil ditikahkan dengan saudari Habil. Maka pada saat ini yang tidak setuju siapa? Qabil tidak setuju. Nah, maka ditikahkanlah yang namanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wayahna. Ada perintah di Allah mah kebanyakan tidak sesuai dengan keinginan. Dan ini adalah merupakan ujian. Ya. Jadi anu diparentah, anu teu dipikaresep kudu dilaksanakeun. Justru anu dipikaresep kudu ditinggalkeun gitu tah ujian urang teh. Selain daripada itu, yakni menerima takdir yang baik atau yang buruk, maksudnya yang tidak sesuai dengan keinginan. Kahoyong manya takdir teh sesuai dengan keinginan salamina. Tapi da teu tiasa di dunia mah. Wayahna wa balawnahum bisari wal khair. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Di dunia ini senang dan susah silih berganti, suka duka. Jadi kalau misalkan ingin senang selamanya, tempatnya di surga. Ingin sedih selamanya, di neraka. Kalau dunia, dua-duanya. Tugas kita adalah untuk menyikapi. Kadang mendapatkan yang enak, maka silakan untuk bersyukur. Kadang mendapatkan yang enak, silakan untuk bersabar. Kebanyakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak disukai, termasuk ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam untuk menikahkan putrinya dengan saudaranya yang lahir kemudian. Ditakdirkan gitu tah, Habil menikah dengan saudara Habil. Hanya saudara Habil tidak cantik. Fa'arada an yasta'sira biha ala akhi. Maka ia ingin menguasainya daripada saudaranya. Keberatan Qabil teh. Maka Adam menolak hal itu kecuali harus melakukan kurban dulu. Sudah, kalian berdua harus berkurban. Jadi sekali lagi, tidak ujug-ujug berkurban, tapi aya naonna? Aya sebabna. Sebabna teh mereka itu disuruh untuk menikah dengan saudarinya. Baik, selanjutnya. Di sini disebutkan kisah kurban Habil dan Qabil. Kita lihat. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwasanya salah seorang putra Nabi Adam yang menjadi petani, lalu ia berkurban dengan seburuk-buruk dan serendah-rendahnya yang ia miliki. Siapa? Qabil. Jadi Qabil itu petani. Pada saat dia itu panen, nu panen teh ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, Qabil ini mengorbankan yang jelek-jelek. Bahkan di sini disebutkan thayyibatan nafsuhu sebagai ciri jeleknya jiwanya. Jadi orang yang berkurban dengan yang jelek-jelek teh ciri eta teh hatena jelek, hatena teu beres. Sementara yang satunya lagi siapa? Habil. Dia adalah seorang peternak kambing. Dan ia berkurban dengan kambing yang paling bagus dan besar. Sebagai bentuk bersih jiwanya. Jadi dari sini ada pelajaran, maka yang mesti kita kurbankan itu yang harta yang terbaik. Sama waktu juga yang terbaik. Nah, insya Allah dengan pengorbanan yang istimewa itu, pengorbanan yang baik itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Innallaha la yaqbalu illa thayyiba.
Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Selanjutnya wa dzakara ba'duhum annal qurbanal maqbula kana taji'un naru minas sama litakulah. Sebagian mereka menerangkan bahwasanya kurban yang diterima adalah yang dimakan oleh api dari langit. Jadi sayurannya disimpan di atas gunung, demikian pula kambingnya pun disimpan di atas gunung. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus api. Siapa yang dibawa oleh api, itulah ciri bahwa kurbannya diterima. Dan yang satunya lagi tidak diterima. Jadi dulu kurban siapa Habil Qabil itu sangat jelas diterima atau tidaknya. Tapi kalau saat ini amal kita belum tentu amal kita kita hanya sekedar beramal. Bagaimana supaya diterima akan amal kita itu? Kata Ibnu Katsir, ada 2 amal kita itu supaya diterima. Syaratnya adalah 1 ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi. Nanti ada yang disebut dengan diterima amal, ada yang ditolak amal, demikian pula ada yang disebut dengan dikurangi amalnya. Siapa orang yang dikurangi nilai pahalanya? Yaitu al-muflis. Adalah orang-orang yang bagus sholatnya, bagus sodako, demikian pula saumnya, tetapi terhadap sesama jelek. Terhadap sesama dia itu menzolimi. Maka ketika itu orang tersebut akan diadili. Pahala yang telah dia kumpulkan akan diberikan kepada orang yang didolim. Demikian pula seandainya pahalanya habis namun dosa dolimnya masih ada, maka dosa orang yang didolim akan diberikan kepada orang yang suka sholat. Jadi mending mana? Mending ditolak amalna atau mending dikurangi pahalana? Ya. Jadi kita itu berusaha bahwa saat ini amal yang kita lakukan itu utuh ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak dikurangi. Selanjutnya di sana disebutkan fasoidal akhwani ma'a abihim Adam al-jabala. Lalu 2 saudara itu naik gunung bersama ayahnya Adam. Fawadu'a qurbanahuma. Lalu mereka berdua menyimpan kurbannya. Summa jalasa salah satu. Kemudian mereka bertiga duduk. Wahum yanduruna ilal kurban. Dan mereka melihat kepada kurbannya. Faba'asallahu naron. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus api hatta idza kanat fawqa, mengambil kurban Habil dan meninggalkan kurban Qabil. Nah, itu kisah kurban Habil dan Qabil. Selanjutnya, sekarang apa sih penyebabnya Qabil membunuh Habil? Penyebabnya adalah Qabil berkata, "Wahai Habil, Allah telah menerima kurbanmu dan menolak kurbanku." Jadi penyebabnya penyambung. Allah telah menerima kurbanmu dan menolak kurbanku, maka aku akan membunuhmu. Habil berkata, aku berkurban dengan hartaku yang paling baik, sedangkan kamu berkurban dengan hartamu yang paling buruk. Wa innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah akan menerima dari orang yang bertakwa. Bukankah di dalam ayat disebutkan bahwasannya orang yang berinfak, orang yang bertakwa itu sifatnya adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Orang yang berinfak. Jadi bahwasannya Qabil itu sudah kelihatan sifatnya itu dari awal, yaitu dia itu tidak mau ditikakan, yang kedua berkurban dengan yang. Nah, kemudian setelah berkurban bahwa kurban Habil diterima, maka dia ada muncul sifat bukan dendam, hasud. Ari dendam mah
Itu heula dendam mah gitu. Ieu mah justru tepupuguh tah hasud mah kitu. Jadi hasud mah naon teh si alasan teh teu jelas. Nah, bet kudu hasud ka jalmi itu sementara dia itu diberi oleh tuh gitu sami sebagaimana yang teralami oleh Habil. Kenapa engkau Kabil ingin membunuhku padahal aku diterimanya oleh Allah? Kalau mau disalahkan disalahkan Allah tuh dah bet kudu hasud ka abi udah jadi tukang celep gitu. Geus pendek deui wae. Salah abi pendek. Nah, itu ya. Jadi sifat-sifat daripada ketakwaan yang tidak dimiliki oleh Qabil. Makanya Habil mengatakan yang akan diterima itu dari orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini disebutkan alladzina yakhafuna iqaballah Allah eta. Sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang takut akan siksa Allah. Karena Habil berkatanya, kenapa Habil tidak mau melawan? Karena Habil kan mengatakan ini aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kental sekali sifat ketakutan dengan ketakwaan itu. Justru orang yang bertakwa itu intinya itu adalah orang yang takut kepada siksaan Allah. Bistina bisyirki, dengan meninggalkan syirik, wasairil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan karya seperti demikian pula asyuhu, rakus. Apa buktinya rakus? Rakus mah gitu biasanya yang bagus-bagus buat siapa? Sementara yang buruk-buruk, yang jelek-jelek buat yang lain. Itu yang rakus mah seperti itu. Makanya nanti ada sifat yang tercela, ada bukhlun, ada syuhun. Kalau syuhun itu lebih tinggi daripada bukhlun. Bukhlun itu orangnya disebutnya bakhil. Kalau bukhlun, bakhil, yaitu menahan apa yang ada pada dirinya, tidak dikeluarkan. Itu yang disebut dengan bukhlun. Tapi syuhun mah, yang dirinya pengen awet, sementara yang lain harus habis, gitu. Jadi syuhun mah lebih bahaya daripada ya, gitu. Ini disebut dengan syuhun. Di dalam Quran, wa mayyuqashuhan nafsi. Siapa yang terhindar dari sifat syuh, rakus, bahasa Sundana kekerewet. Haji cermet aja mah nu batur teh kitu ari nu manehna awet kitu tah. Faulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari sifat rakus, maka dia adalah orang yang teramat beruntung. Demikian pula wattiba ahwa. Ya. Jadi itu nyambung. Rakus, demikian pula mengikuti hawa nafsu. Seperti halnya tadi, bahwasanya kamu Qabil harus menikahi saudari Habil karena hawa nafsunya teramat besar. Dia tidak mengikuti akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula terhadap kebendaan. Anu tadi teh dipanen, hoyong nate anu sararae gitu, padahal dia disuruh untuk berkurban. Nah, itu penyebab Qabil kenapa membunuh Habil. Nah, sekarang ada yang disebut dengan korelasi. Tadi saya sampaikan di awal. Mengapa gitu kan? Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah dua anak Nabi Adam alaihi salam? Faba'da an dzakara ta'ala hasadal yahudi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Ta'ala menerangkan hasudnya orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini disampaikan? Nah, disampaikan itu ini merupakan kabar gembira buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Dari segi apa kabar gembiranya? Muhammad, kalau misalkan orang Yahudi hasud kepada kamu, tidak usah sedih. Dulu juga mitos ayah hasud gitu. Malahan naon? Namun ayah jamin hasud ka urang, malahan mah kudu alhamdulillah. Nah, bet alhamdulillah berarti urang teh aya keulian.
Gitu ya? Ada kelebihan. Begitu. Dan mual mungkin dari hasud mah kepada sesuatu yang kurang mual. Hasud mah pasti itu seperti hanya Muhammad dengan Yahudi, sama tidak Muhammad dengan Yahudi? Sama dari segi hambanya sama. Tapi Muhammad ada kelebihan apa? Jadi nabi. Karena orang Yahudi teresep, gitu kan? Dia tidak setuju orang Yahudi itu bahwa nabi terakhir itu diangkat dari kalangan orang Arab. Yang dia inginkan itu di kalangan siapa? Iya, kalangan Yahudi. Kalau yang sama. Pertanyaan begini, apakah Muhammad SAW menjadi nabi keinginannya? Ari kaguahiro tengah doa gitu, ya Allah jantan abi jadi nabi gitu. Pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kelebihan yang kita miliki di saha eta teh? Di Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu ada orang yang hasud gitu teh ka urang. Ya. Asa aneh. Padahal itu di Allah. Makanya kenapa orang hasud itu adalah perbuatan yang perbuatan dosa. Dari segi apa? Dari segi tidak menerima akan ketentuan Allah. Cek Allah teh abdi masihan keleuwihana ka dieu gitu. Lalu orang ini hasud, menginginkan kenikmatan itu, kelebihannya itu hilang ngarah leungit gitu tah. Berarti menunjukkan bahwa orang itu tidak setuju akan keputusan Allah. Apalagi ada pemahaman, jadi Allah teh salah memberikan nikmat. Wah, itu bahaya. Seperti hanya yang terjadi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sedikit pun tidak ada keinginan untuk menjadi nabi. Anu jadi nabi mah berat nage pisan. Malahan makan ketika jadi nabi Muhammad jadi kan sudah terbayang bagaimana yang akan terjadi. Terus kabayang teu ku Muhammad. Terus kabayang atuh. Sudah terbayang saya akan dihina, saya akan dikucilkan, saya akan dibunuh dan yang lain-lain sudah terbayang. Tapi da kumaha ieu mah takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keterkaitannya itu seperti itu. Kenapa Nabi menceritakan dua kisah anak Adam alaihissalam? Karena apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu sama dengan kisah dua anak Adam. Kabil hasud kepada Habil. Orang Yahudi juga hasud kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kamu jangan bersedih. Dulu juga ada. Sekedik-dik. Kalau tadi kan ada orang yang dia menghasut ke orangnya, berarti menunjukkan kita itu ada kelebihan. Malahan mah orang teh ngadoakeun ka urang kali teh mugi we jadi jalmi anu dihasudan. Itu doana teh kitu. Berarti ciri ya urang kali teh mugi we seueur kaluwihan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hasud kepada orang lain? Nah, dari mulai sekarang jangan sampai ada sifat hasud itu. Kenapa? Karena hasud itu akan bertumbuh terus sampai tindakan kriminal. Kalau dalam kasus ini, maka Qabil itu membunuh. Berawalnya dari dina hasud eta. Malahan Madinah di sini sebutinnya sesungguhnya hasud itu adalah memakan kebaikan-kebaikan, menghapus kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi namun hasud mah di mata orang yang dihasudi itu pokoknya tidak ada yang anu sae we namun tos hasud mah semua kebaikan yang ada pada orang itu hilang. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian selayang pandang mungkin ya dari kisah dua anak Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Itu mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.